sembah sujud semua, tunduklah semua, hormatilah Dia dengan tubuh dan jiwamu. Dengarlah firman-Nya, bukalah hatimu, terimalah Dia. Tuhan Allah hadir dengan anugerah-Nya, marilah memuji Dia. Kidung sangat merdu dinyanyikan malah kala kerajaan surga. Dengarlah firman-Nya, bukalah hatimu, terimalah Dia. Mari kita jalani ibadah kita pada pagi hari ini di atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita pagi ini dari Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu.
yakinlah teguh. Mazmur 27 ayat 1-6 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun lentera berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar ya Tuhan, bahwa hati kami begitu merindukan Engkau,
hati kami begitu merindukan untuk datang ke rumah-Mu setiap harinya. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa, Tuhan yang sejati, Tuhan yang hidup, Tuhan pemilik hidup kami. Tetapi pada prakteknya ya Tuhan, seringkali kami kalah oleh kesibukan kami. Seringkali kami mengabaikan panggilan-Mu untuk datang ke rumah-Mu. Dengan berbagai alasan. Ampuni kami ya Tuhan. Ketika kesibukan-kesibukan kami membuat kami mengabaikan panggilan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ketika kami membalas cinta-Mu dengan pengkhianatan kami, dengan melukai hati-Mu, dengan perbuatan dosa kami. Ketika kami mengatakan kami mencintai-Mu, tetapi kami mengabaikan perintah-perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami mengatakan kami mengasihi orang-orang yang Engkau kasihi. Tetapi pada prakteknya kami menyakiti mereka. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap kegagalan-kegagalan kami mentaati perintah-Mu. Karena kepada Engkau saja ya Tuhan, kepada Engkau saja kami telah berbuat dosa. Ampunilah kami seturut dengan kasih setia-Mu yang besar itu Tuhan. Dan ajarkanlah kepada kami untuk semakin hari semakin mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyambut pemberitaan sabdanya. Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, sabda-Mu yang hidup,
sebentar akan kami baca, kami dengar, kami renungkan, kami hayati bersama. Di tengah-tengah keterbatasan kami menyerahkan diri kami, keberadaan kami sepenuhnya di dalam kuasa urapan kuasa Roh Kudus, kiranya mengajar, memberitahukan, membukakan rahasia sabdamu supaya kami dapat mengerti, dapat memahaminya. Urapi hambamu yang menyampaikan, urapi jemaatmu yang membaca, mendengar, dan juga merenungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang mendasari khotbah dalam ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat 20 yang berkata demikian. Yesaya 41 ayat 8 sampai 20, firman Tuhan berkata demikian. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul,
dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saya yang telah membaca, mendengar, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan jangan lupa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Allah kasihi di dalam Tuhan Yesus, tema khotbah dalam ibadah kita pagi ini ialah penghiburan Tuhan kepada umat pilihannya. Penghiburan Tuhan kepada umat pilihannya. Jemaat yang Allah kasihi, tadi telah saya bacakan dan kita juga telah mendengar firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 20. Yang melatar belakangi perikop firman Tuhan itu ialah umat Israel mendapat ancaman, mendapat serangan dari Raja Asyur yang bernama Sanherib. Hal ini tertulis dalam pasal 36 ayat 1 sampai 22, 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai 37, 2 Tawarikh 32 ayat 1 sampai ayat 19. Raja Asyur ialah Sanherib mengutus juru minuman agungnya disertai tentara besar jumlahnya untuk menemui Raja Hizkia, raja umat Israel saat itu. Raja Hizkia mengutus Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, Yoah, bendahara negara, untuk menemui utusan dari Raja Sanherib. Pesan dari Raja Sanherib yang harus disampaikan oleh utusannya kepada Raja Hizkia berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak kepada aku.
Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Pasal 36 ayat 4 sampai 6 dan ayat 8 berkata seperti itu. Jemaat yang Allah kasihi, yang sangat menarik dari pesan yang disampaikan oleh Raja Sanherib untuk Raja Hizkia adalah bernada mengejek, bernada menghina, bernada melecehkan iman, doa, kekuatan dari Raja Hizkia. Seperti yang diungkapkan, kepercayaan macam apa yang kau pegang ini? Kau kira hanya ucapan bibir saja dapat menjadi kekuatan untuk perang dengan Asyur? Apakah engkau akan minta bantuan ke Mesir, Firaun? Ini aku berikan kepadamu 2.000 ekor kuda, asal kau mampu menyediakan orang-orang yang mampu mengendarainya. Raja Sanherib menganggap tidak ada manfaatnya iman dari Raja Hizkia beserta iman daripada umat Israel. Sanherib menganggap enteng pasukan perang yang dimiliki oleh Raja Hizkia. Sanherib menganggap bahwa doa dari Raja Hizkia, bahwa doa dari umat Israel tidak memiliki kuasa apapun. Sanherib menyombongkan diri sekalipun Raja Hizkia minta bantuan ke Mesir, tidak akan dapat mengalahkan Asyur. Dengan ancaman, dengan gertakan dari Raja Sanherib seperti itu, tentu Raja Hizkia dan umat Israel bisa merasa tak berdaya, bisa merasa lemah, bahkan bisa menimbulkan rasa takut. Lalu apa respon dari utusan Raja Hizkia terhadap pesan Raja Sanherib yang disampaikan melalui utusan yang diutus kepada Raja Hizkia? Respon dari utusan Raja Hizkia waktu mendengar pesan dari Raja Sanherib itu adalah, tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja berbunyi, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia kepada kepala istana dan Sebna panitera negara
dan Yoah bin Asap, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaiannya yang dikoyakkan. Lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung itu. Bapak Ibu yang dikasihi, apa respon daripada Raja Hizkia? Bagaimana Raja Hizkia memberikan respon terhadap pesan yang disampaikan kepadanya? Dia memberikan respon begini. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu ia ke rumah Tuhan. Di hadapan Allah, Raja Hizkia beserta para utusannya berkabung, berdoa, lalu mengutus pegawai-pegawai Raja Hizkia datang kepada Nabi Yesaya untuk memohon belas kasihan Allah. Dan Nabi Yesaya menyampaikan keluh kesah doa Raja Hizkia bersama pegawai-pegawainya itu kepada Allah. Lalu Allah mendengarkan dan mengabulkan permohonan mereka. Hizkia dengan para utusannya tidak termakan oleh pelecehan, oleh tanggapan kesombongan Raja Senherib dan menghina doa daripada Raja Hizkia dan utusan bahkan umat Allah. Tetapi apa jawaban Allah? Ketika mereka menghadap kepada Nabi Yesaya dan memohon supaya Allah menolong mereka, Allah memerangi Asyur sampai Sanherib terbunuh. Berkuasakah doa daripada Hizkia yang dilecehkan itu? Apakah Allah menjawab orang yang berseru kepadanya? Apakah Allah memperhatikan orang yang berkabung di hadapannya? Memohon belas kasihannya di hadapan Allah ketika menghadapi masalah yang sedang ada di depannya? Allah mendengar dan Allah membuktikan diri. Masih ada Allah yang mendengar dan memperhatikannya. Jemaat yang Allah kasihi, dengan latar belakang seperti itu, Nabi Yesaya menghibur dan meneguhkan umat Israel agar mereka merenungkan dan menghayati siapa sesungguhnya Allah bagi mereka, siapa sesungguhnya diri mereka di hadapan Allah. Dalam ayat 8 sampai 9 menyatakan dengan jelas bahwa umat Israel adalah umat pilihan Allah. Umat Israel adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Umat Israel adalah umat yang sangat istimewa di hadapan Allah. Karena umat Israel disebut sebagai keturunan Abraham yang mewarisi segala janji-janji Allah yang dinyatakan kepada Abraham. Umat Israel adalah umat yang dilepaskan dari cengkeraman penguasa dari ujung-ujung bumi pada waktu itu. Seperti bangsa Babel, bangsa Asyur, Mesir,
Karena itu Nabi Yesaya menegaskan kepada umat Israel, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam ayat 11 sampai 16 Nabi Yesaya menegaskan kepada umat Israel bahwa di dalam Allah umat Israel mendapat jaminan keamanan. Umat Israel mendapat jaminan kelepasan. Umat Israel mendapat jaminan kemenangan. Dari berbagai hal yang bisa terjadi dalam perjalanan hidup bangsa Israel itu. Nabi Yesaya mengajak umat Israel meyakini, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 13. Sikap iman yang harus Israel miliki dan kembangkan ialah berpegang teguh kepada Allah. Jangan melepaskan Allah dalam perjalanan hidup mereka. Dalam ayat 17 sampai 20 Nabi Yesaya menegaskan kepada umat Israel bahwa di dalam Allah umat Israel mendapat jaminan pemeliharaan, mendapat jaminan penyediaan kebutuhan sehari-hari. Jaminan dari Allah ini dinyatakan secara jelas dalam ayat 17 sampai 20. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Dan sebagai aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Jemaat yang Allah kasihi di dalam Tuhan Yesus. Apa hubungannya dengan kita sebagai umat Allah, sebagai orang percaya saat kini dan kini, dan di sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini? Siapa Allah bagi Israel? Siapa umat Israel di mata Allah? Janji jaminan keamanan dan kemenangan dan kelepasan Allah bagi umat Israel. Janji jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi umat Israel. Apakah semua itu ada maknanya bagi umat? Bagi orang percaya? Bagi kita saat ini dan kini? Dan di sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Jemaat yang Allah kasihi, saya ingin memberikan ilustrasi demikian.
ketika saya berada di luar gedung gereja ini. Lalu saya masuk ke ruangan gedung gereja ini. Sampai di ruangan gedung gereja ini, lalu saya melihat di dinding sebelah ini ada tertulis, "Wayan, aku telah memilih dan menyelamatkan engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan." Lalu di tembok sebelah sana saya melihat ada tulisan yang berkata, "Wayan, engkau adalah orang yang aku kasihi dan orang yang boleh menikmati janji-janji berkat Abraham dalam perjalanan hidupmu." Lalu di dinding sebelah sana saya melihat tulisan dan membaca, "Wayan, di dalam aku engkau akan menikmati jaminan keamanan, kenyamanan, dan kemenangan." Lalu di dinding sebelah sana saya melihat ada tulisan, "Wayan, di dalam aku ada jaminan pemenuhan pemeliharaan hidupmu sehari-hari." Ini hanya ilustrasi Bapak Ibu. Jemaat yang Allah kasihi, demikian pun jemaat sekalian. Ketika kita berada di dalam Yesus Kristus Tuhan, di situ kita melihat diri kita yang dikasihi, diri kita yang dipilih, diri kita yang diselamatkan oleh Allah. Di dalam Tuhan Yesus kita percaya ada jaminan kemenangan, ada jaminan kelepasan, ada jaminan keamanan. Di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita percaya ada jaminan hidup sehari-hari. Bukankah semua itu adalah penghiburan dari Tuhan kepada kita sebagai umatnya? Amin. Mari kita berdoa. Demikianlah engkau telah bersabda kepada kami, seberapa yang dapat kami tangkap oleh penjelasan Roh Kudus kepada kami melalui hamba-Mu, biarlah itu menjadi milik kami. Sekarang kami belajar dan terus belajar melihat siapa diri kami di hadapan Allah ketika kami menyambut Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Begitu banyak hal yang kami nikmati di dalam Engkau. Kami mau pegang Engkau Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Engkau adalah segala-galanya bagi diri kami. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, kami undang bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah kami yang Maha Pengasih, betapa bersyukurnya kami menyaksikan dan menikmati segala wujud pengasihan-Mu sampai hari ini, sampai saat ini. Engkaulah yang mengaruniakan kesempatan jemaat-Mu di Kebayoran Lama
Pos Citra Majaraya, dan anak-anak sekolah minggu dapat menikmati berkat ibadah di hari Minggu ini. Terima kasih ya Allah yang Maha Pengasih, yang telah mencurahkan berkat-berkat-Mu melalui berbagai kegiatan, pekerjaan, pelayanan, usaha, program yang kami lakukan sampai dengan saat ini. Kami pun bersyukur atas saudara kami yang pulih kesehatan mereka. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit saat ini akan menjadi pulih dan sembuh juga. Ya Allah, betapa kami bersyukur bahwa firman-Mu terus diberitakan di muka bumi ini. Bahkan di hari Minggu ini. Memang dunia ini sangat membutuhkannya Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus berkarya dan memberkati serta menumbuhkan setiap benih firman-Mu yang ditaburkan. Sehingga setiap telinga yang mendengar, baik di kota-kota besar, lebih-lebih di masyarakat yang ada di pedalaman pelosok di sana Tuhan. Kiranya mereka mendapat berkat keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Urapilah setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan, yang menaburkan firman-Mu. Ya Allah, perkenankan kami memohon penyertaan dan berkat-Mu bagi umat-Mu. Bahkan bagi jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama dan jemaat Pos Citra Majaraya. Dalam kesibukan mereka masing-masing, bukankah pintu pekerjaan bagi mereka yang membutuhkannya. Berkati umat-Mu yang sedang menantikan teman hidup, yang sedang menantikan keturunan, dan umat-Mu yang sedang studi di berbagai jenjang pendidikan. Jemaat-Mu yang sedang membuka berbagai bentuk usaha produktif. Jemaat-Mu yang menengadahkan tangan mereka kepadamu, memohon pertolongan dan berkat-Mu di dalam perjalanan hidup ini. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, Engkau mengasihi semua negara di dunia ini. Tak henti-hentinya kami memohon karuniakanlah keperdamaian kepada negara Rusia dan Ukraina yang sedang konflik. Yang sedang mengabaikan damai sejahtera yang daripada Allah itu, yang mengutamakan kepentingan masing-masing. Tilik dan berkatilah negara kami Indonesia. Urapilah para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati dan lindungi TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Berkatilah masyarakat Indonesia dan bebaskanlah negara kami dari penularan COVID-19 dengan varian Omikronnya. Pulihkanlah kondisi ekonomi, pendidikan, keamanan negara kami. Dan bangkitkanlah semangat masyarakat Indonesia untuk terus menjaga kerukunan, keutuhan NKRI dan menjalankan protokol kesehatan. Akhirnya kami pun memohon berkat ya Bapa bagi para hamba-hamba-Mu, para aktivis, tim ibadah, dan tim multimedia di jemaat-Mu di tempat ini. Mereka terus berupaya memfasilitasi pelaksanaan setiap ibadah yang kami laksanakan. Kiranya umat-Mu tetap semangat dan terus setia beribadah ya Tuhan. Bersekutu dan berseru dimanapun dan dalam keadaan apapun kepadamu. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai landasan persembahan kita pada hari ini, yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a, berbunyi demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan perpuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 5260844484 atas nama Gereja Kristus atau BNI nomor 28050528881 atas nama Gereja Kristus. Sebagai pengiring persembahan, mari kita pujikan dengan nyanyian pujian jemaat dari Kidung Jemaat nomor 287A ayat 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah pada saat ini kami serahkan persembahan kami ini yang mungkin kurang sempurna. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh pelayanan kami, khususnya di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Dan kami ucapkan syukur Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau curahkan kepada kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan berikanlah damai sejahtera dan sukacita kepada seluruh jemaat-Mu yang telah menyampaikannya pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya, sehingga kita semua dapat beribadah pada hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Iwayan Polos Yonatan yang telah menyampaikan firman Tuhan dan penatua yang telah ambil bagian. Pemusik disampaikan oleh Bapak Eko Purwanto, PPJ dan pembacaan Alkitab Saudara Jonathan dan Ibu Wulan Panjaitan, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian. Majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 9 Mei sampai 15 Mei 2022, yaitu Bapak Daniel Widodo, Saudara Elroy Yeda Valentino Sega, Saudari Sonia Marimbuna, Saudara Joseph Wineto Tambunan, Ibu Branti Rahayu, Bapak Edwin Christian Kurniawan, dan saat ini yang tepat hari ulang tahun, yaitu tanggal 15 Mei, Ibu Heleide Malau, Saudari Serenika PD Manapa, Saudara Yosia Kurnia Nugroho, dan Saudari Larenande Sangraina. Pesan ulang tahun, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terambil dari Mazmur 23 ayat 4. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Sakramen Baptisan Kudus Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022. Bagi jemaat yang membaptiskan anaknya dapat meminta formulir kepada sekretariat gereja melalui WA sekretariat. Pertemuan orang tua dan rohaniwan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus, bertempat di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Untuk pengembalian formulir paling lambat Minggu tanggal 22 Mei 2022. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Aku berharap hanya pada Yesus yang mati untuk dosaku. Ia memimpin jalanku selalu. Aku berharap padanya. Pada Yesus ku berharap, Dia juru selamatku, penghiburanku hanya padanya. Aku berharap padanya. Ia beserta dengan
denganku selalu, dan angkat bila ku jatuh. Dalam susah berat, ingat pada Tuhan, aku berharap padanya. Pada Yesus ku berharap, Dia juru selamatku, penghiburanku, hanya padanya aku berharap padanya. Jemaat sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dan mari kita terima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.